Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ij'alna ya Rabb mimman ittaba'a hudar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa walah. Qulna subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan sama-sama belajar bersama, kaji bersama, yaitu satu materi hadis keempat dari bab pertama, bab niat, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis keempat ini hadisnya riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari dengan nama kunyah namanya Abu Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Jabir, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Kalau di sarah-sarah hadis, Pak, perang ini perang Tabuk. Nah, perang Tabuk ini perang yang paling, walaupun sih tidak terjadi perang, tapi disebut Jaisul Asrah. Perang yang sangat berat karena posisinya di musim panas seperti itu, dan posisi Madinah saat itu adalah posisi sedang berbuah kurmanya, lagi panen. Jadi pengennya orang itu santai-santai. Nah, diajak sama Rasulullah untuk jihad. Ya samalah kayak kehidupan kita, kalau lagi enak-enak, lagi santai, terus tiba-tiba ada panggilan ibadah, itu berat, Pak, seperti itu. Maka yang ikut perang Tabuk ini adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, di perang Tabuk ada satu sabda Rasulullah, kata Jabir, yang isi sabdanya adalah inna bil madinati larijalah. Kata Rasulullah, di Madinah itu ada beberapa laki-laki, karena memang yang diperintahkan jihad para lelaki. Masirtum masiron, kalian, nah maksud kalian ini namanya iltifat ya Pak. Maksud kalian itu ya laki-laki tadi. Masirtum masiron, kalian tidak melakukan satu perjalanan
Oh maaf, salah. Kalian ini ya Jabir dan kawan-kawannya. Masirtum masiran, kalian semua wahai para pasukan perang tidak melakukan satu perjalanan, wala qata'tum wadian, juga tidak menyeberangi satu lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Bisa dipahami enggak, Pak? Jadi kalian wahai para sahabat tidak melakukan satu perjalanan, tidak melewati lembah, perang kan melewati lembah apa segala macam, kecuali yang di Madinah itu ikut bersama kalian, walaupun jasad mereka ada di Madinah. Seperti itu. Artinya posisi pahalanya sama antara yang melewati yang ikut dalam perang dengan yang tidak ikut dalam perang. Kenapa pahalanya sama? Kata Rasul, habasahumul marad. Karena laki-laki yang tidak ikut perang itu, yang menghalangi mereka untuk ikut perang adalah sakit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajal, mereka bersama kalian dalam urusan pahala. Jadi sederhananya, ada beberapa laki-laki sakit tidak ikut perang. Kata Rasul, walaupun mereka ini tidak ikut jalan bareng kalian, tidak ikut perang bareng kalian, tidak merasakan susahnya melewati lembah bersama kalian, tetapi pahala mereka sama dengan kalian. Nah ini yang kemudian perlu digali, Pak. Muncul satu pertanyaan, kenapa kok bisa pahalanya sama? Nah seperti itu. Apakah kemudian cukup dengan kata sakit, terus kemudian pahalanya sama? Apakah kemudian ini hanya dalam ibadah ini, yaitu jihad khusus di zaman Rasul tersebut, atau juga berlaku umum pada ibadah-ibadah yang lainnya lewat jalur qiyas? Nah, ternyata para ulama berkomentar dua hal yang saya pelajari, yang saya pahami. Satu, ini tidak hanya ibadah jihad, tapi ibadah yang lainnya juga sama. Itu satu, berarti umum. Yang kedua, makna habasahumul marad itu memiliki dua makna, dua syarat. Satu, yaitu orang yang sakit tadi benar-benar punya niat pengen ikut jihad. Cuman karena sakit jadi nggak bisa ikut. Dan orang kan ada dua hal tuh, Pak. Ada yang beralasan, ada yang benar-benar pengen. Tetapi kondisi menyebabkan mereka tidak bisa. Jadi habasahumul marad, yang menghalangi mereka sakit itu adalah mereka punya niat shodiqoh, niat yang benar, pengen ibadah. Nah yang kedua apa syaratnya? Ada cirinya niat yang benar ini. Perang Tabuk itu kan di zaman akhir. Sebelumnya belum pernah absen dalam perang bersama Rasulullah SAW. Berarti maknanya apa tuh? Istiqomah. Nah orang-orang yang apapun jenis ibadahnya, mau sholat, mau baca Quran, mau sodakoh, mau puasa sunnah ataupun yang lainnya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau orang ini
membiasakan diri istiqomah terus-terusan melaksanakan ibadah tersebut. Tiba-tiba sakit atau uzur yang lain menghalangi dia melaksanakan ibadah tersebut, maka hatinya ada rasa kecewa, Pak. Ya Allah, hal yang biasa saya istiqomahkan keputus gara-gara ibadah, gara-gara uzur ini. Berarti kecewanya ini adalah niyah shodikoh, keinginan yang jujur pengen istiqomah dalam beribadah. Maka balasan Allah terhadap orang yang memenuhi syarat ini, walaupun tidak beribadah, dicatat ibadah penuh. Bisa difahami nggak, Pak? Jadi saya ulang, orang misalnya sederhananya tiap hari baca Quran setengah juz, terus dia istiqomah. Tiba-tiba satu saat dia kena sakit yang kemudian tidak bisa untuk baca Quran. Hatinya rindu nih, pengen baca Quran. Dihalangi sakit tersebut. Dua hal ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya istiqomah, terus keinginan melaksanakan, tapi dihalangi takdir, uzur. Ini menyebabkan walaupun dia tidak baca Quran setengah juz, maka dia dapat pahala baca Quran setengah juz, tanpa dikurangi satu apapun. Nah, itu makna illa syarakukum fil ajr. Biasanya bahasa hadis itu kan seperti gitu, Pak. Pahalanya seperti baca Quran. Nah, kalau ini bukan seperti, tapi sama persis, berserikat. Sehingga kemudian tidak ada yang bedain antara dia yang tidak melakukan ibadah dengan orang yang melakukan ibadah. Jadi usaha kita apa, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Satu, biasakan beramal soleh istiqomah. Sekecil apapun amal soleh tersebut, sampai muncul kerinduan. Bahkan Allah muliakan orang yang mewajibkan amalan sunnah lewat jalur nazar. Loh, kenapa? Amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah kalau dinazarkan itu Allah istimewakan. Karena akan jadi wajib. Sehingga menjadi rawatib, rutinitas. Yang kalau ditinggalkan harus bayar kafaroh, penebus dosa nazar. Nah, di surah Al-Insan itu kan Allah cerita, innal abroro yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Orang-orang yang baik itu akan minum telaga surga. Yang telaga surga tersebut, yang gelas dari telaga surga tersebut dicampur wewangian kafur sehingga harum gelasnya. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjir. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang meminum telaga surga tersebut, yang luar biasa. Telaga surganya memancar. Siapa sih mereka, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang masuk surga itu? Apa ciri mereka kemudian dimuliakan Allah masuk surga? Ayat berikutnya apa? Yufuna bin nazari. Mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Rasul mengatakan bahwa
Cukup seseorang dikatakan pelit yang kalau beribadah pengennya lewat jalur nazar. Jadi orang bernazar itu dianggap sama Rasulullah pelit. Di Quran orang bernazar itu dimuliakan. Maka ulama membagi dua nih Pak. Ada nazar sunnah, ada nazar makruh. Apa bedanya nazar sunnah dengan nazar makruh? Nazar makruh itu nazar yang dilaksanakan karena keinginan dunia. Saya mau sedekah 1 juta kalau anak saya kerja di perusahaan A. Berarti sedekahnya digantungkan dengan kenikmatan dunia. Ini nazar makruh. Kenapa? Dianggap pelit sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh nazarnya. Ada nazar sunnah, Pak. Yang sama Allah diberi gelar Al-Abror dalam surah Al-Insan tadi. Apa nazar sunnah itu? Nazar yang murni untuk akhirat. Pokoknya mulai hari ini saya mewajibkan diri saya sholat malam minimal 2 rakaat. Itu apa namanya? Nazar. Digantungkan dengan dunia enggak? Enggak. Sehingga amalan sunnahnya jadi wajib. Berat-berat pun dilaksanakan. Kalau ditinggalkan, nanti munculnya kafaroh. Harus ada penebus dosa meninggalkan nazar. Nah, orang-orang kayak gini dimuliakan sama Allah. Disebut al-abror. Orang-orang yang baik, yang layak minum telaga surga. Seperti itu. Nah, berarti ciri apa ini? Ciri orang yang berusaha istiqomah dalam ibadah. Cuman jalurnya lewat jalur nazar. Seperti itu. Maka istiqomah ini menyebabkan seseorang ketika ada uzur. Uzurnya benar-benar uzur. Bukan uzur yang dibuat-buat. Karena uzur itu bisa dibuat-buat. Ya Rasul, ini saya lagi sakit. Padahal sih sanggup perangnya. Tapi sakitnya jadi alasan agar nggak ikut. Ibadah yang lain pun sama. Ayo taklim, belajar, seperti itu. Ikut taklim, ikut pengajian, ikut pengajaran, seperti itu. Ikut belajar agama. Ini lagi ada kerjaan. Kerjaannya ada nggak Pak? Nggak ada. Berarti memang tidak ada niatan yang benar. Tapi orang yang setiap hari kelihatan dalam majelis ilmu, tiba-tiba nggak ada, berarti nggak adanya benar-benar uzur. Itu kan beda antara yang sesekali nongol dengan yang tidak pernah absen. Orang yang tidak pernah absen itu kalau tidak hadir, maka ada uzur yang syar'i, uzur yang benar-benar uzur membuat dia tidak bisa hadir. Semacam ini lewat hadis ini, walaupun tidak hadir, dapat pahala utuh tanpa dikurangi dan bukan pahala seperti. Nah, itu makna hadis illa syarakukum fil ajar. Baik para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara salah satu yang harus kita kejar itu apa? Istiqomah. Apa sih istimewanya istiqomah? Tetap dapat pahala walaupun tidak melaksanakan. Tetap dapat pahala walaupun tidak
dilaksanakan. Dalam kitab Kashful Muskil dijelaskan idza shadaqat niyatul mar'i fi amalil khair. Kalau seseorang benar-benar niat dalam amal soleh, terus fahabasahul qadar, lalu takdir menghalangi dirinya untuk beramal soleh tersebut. Apa contohnya? Bil marad, seperti sakit, au ghairihi minal a'dzar, atau uzur-uzur yang lainnya, tapi benar-benar uzur. Fahuwa ka'annahu amila al khair fil ajar. Maka dia seperti orang yang beramal soleh dalam urusan pahala. Badannya aja nggak beramal soleh, tapi pahalanya sama. Seperti itu. Wadalilu ala hadza, dalil yang menunjukkan bahwa dia itu kemudian niatnya benar, apa? Al-mudawamah alaihi, istiqomah sebelumnya, nggak pernah tinggal. Qabla wujudil uzur, sebelum uzurnya datang. Berarti latihannya apa para jamaah? Ibadahlah yang istiqomah walaupun kecil. Sebab suatu saat ada uzur, kita tetap dicatat pahala. Nah, di situ. Apa yang melandasi? Di antaranya surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 19. Allah berfirman, walladzina amanu billah wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman billahi kepada Allah, wa rusulihi kepada rasul-rasul Allah. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu apa karakternya? Ulaika humus siddiqun, orang-orang yang benar-benar, siddiq itu benar-benar, ya benar-benar dalam niat dan amal. Jadi kalau uzur, nggak uzur bohongan, memang benar-benar uzur. Wasyuhada wa inda rabbihim, ini punya dua makna. Mereka adalah orang-orang yang mati syahid di sisi Tuhan mereka, atau mereka yang jadi saksi di Tuhan mereka. Lahum ajruhum wa nuruhum, bagi mereka pahala yang sangat besar. Kejujuran niatnya itu akan menghantarkan pada pahala yang besar. Kejujuran dalam niatnya itu akan memberi cahaya bagi dia, dimudahkan urusannya dalam amal soleh. Tapi orang yang tidak jujur, tidak istiqomah, ya banyak saja alasannya. Yang narik banyak juga alasannya tambah banyak. Seperti itu. Nah, ini ada cerita sahabat para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini hijrahnya agak telat. Maka ngadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya berarti tidak seperti sahabat-sahabat engkau, sahabat-sahabat saya yang lain, yang hijrahnya duluan dari Mekah ke Madinah. Saya telat hijrahnya. Nah, tetapi niat yang benar dari Sa'ad bin Abi Waqqas membuat kemudian Rasulullah bersabda, innaka lan tukhlaf, Sa'ad, kamu tidak tertinggal, kamu setara dengan mereka. Seperti itu. Fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallah illa izdadat bihi darajatan wa rif'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa bukti niat benar? Kamu kejar amal mereka lewat amal-amal yang lain. Jadi uzurnya benar-benar uzur. Buktinya apa? Ngerasa iri terhadap amal soleh orang lain gara-gara dia mendapatkan uzur tidak bareng amal solehnya bersama mereka.
Ini fungsi niat yang jujur para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Niat yang benar dalam setiap amal sehingga menghantarkan rindu amal soleh, menghantarkan istiqomah dalam beribadah. Kalah dikit dikejar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu yang hadis tadi, hadis bab yang menunjukkan orang-orang yang sakit yang kemudian tidak ikut berperang Tabuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sama Rasul dikasih pahala yang sama. Yang kedua apa sih? Keistimewaan istiqomah, dicintai Allah. Jadi satu, kalau ada uzur tetap dapat pahala. Yang kedua, biar sedikit lebih dicintai Allah. Sedangkan kita masuk surga lewat jalur apa, Pak? Lewat jalur amal yang besar. Apa lewat jalur rahmat Allah? Rahmat Allah. Rasul ngomong kok, kullukum tadkhulunal jannah bi rahmatillah. Kalian ini masuk surga bukan lewat jalur amal kalian, tapi kalian masuk surga lewat jalur rahmat. Jadi tujuan amal soleh itu adalah mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Maka kita sebagai hamba Allah harus paham bagaimana mengejar cinta Allah. Bahasa lainnya orang-orang yang dicintai Allah itu apa? Wali. Wali itu kan isim maf'ul, sighah mubalaghah. Waliyun fa'ilun bimakna maf'ul. Habib bimakna mafbub. Artinya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lewat jalur apa sih bisa jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Lewat jalur istiqomah. Jadi kalau ada orang kemudian tidak istiqomah beribadah, ngaku-ngaku wali Allah, walaupun sakti, Dajjal juga sakti, Pak. Nggak bisa sholat misalnya di atas air, bisa terbang segala macam. Dajjal lebih sakti lagi. Tapi kalau keanehan tersebut muncul dari keistiqomahan beribadah, yakinlah itu karomah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ahlus sunnah wal jamaah sepakat wajib beriman terhadap karomah Allah yang diberikan pada para wali. Salah satunya Allah ceritakan pada surah pada kisah Maryam kan. Ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab, tempat Maryam di mana tinggal, padahal dikunci. Itu ketika dibuka apa? Wajada indaha rizqa. Ternyata di Maryam sudah ada makanan. Pintunya dikunci, orang nggak bisa masuk. Kegiatan Maryam istiqomah beribadah. Maka Nabi Zakaria nanya, "Anna laki hadza?" Maryam, ini makanan dari mana? Dijawab, qalat huwa min indillah. Ini makanan turun langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa namanya? Karomah. Karena tidak mungkin Maryam nabi. Enggak ada nabi perempuan. Seluruh nabi itu laki. Berarti Maryam apa? Wali Allah. Seperti itu. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah harus meyakini karomahnya para wali. Seperti itu. Tetapi tidak semua yang khariqun lil adah, yang aneh-aneh itu karomah. Bisa jadi istidraj. Sebab Dajjal pun
Gimana cara membedainnya antara karomah dengan istidraj? Ya sederhana, istiqomah enggak dalam beribadah. Karena tidaklah seseorang dalam hadis itu mendekatkan diri, hadis qudsi, kepada Allah lewat istiqomah, ibadah-ibadah sunnah. Kalau yang wajib kan memang harus istiqomah. Lewat istiqomah, ibadah-ibadah sunnah, kecuali dia mencapai derajat kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mata dia Allah yang jaga, telinga dia Allah yang jaga, mulut dia Allah yang jaga, tangan dia Allah yang jaga. Kalau dia meminta, Allah kabulkan. Kalau dia mohon perlindungan, Allah lindungi. Itu kemuliaan orang-orang yang istiqomah dalam beribadah, walaupun kecil. Makanya kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab Fathul Bari dikatakan al-mudawamah ala amalin min a'malil bir walau kana mafdulan ahabbu ilallah min amalin yakunu a'zama ajran laisa fihi lakin laisa fihi mudawamah. Istiqomah terus menerus melakukan amal soleh, walaupun amal soleh itu kecil, tidak istimewa, lebih dicintai Allah daripada amal besar tapi tidak istiqomah. Baik, itu dulu ya kali para jamaah. Ini dalilnya juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul pernah ditanya sama salah seorang sahabat, apa isi pertanyaannya? Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawab Rasulullah? Adwamuha wa in qalla. Biar sedikit asal istiqomah. Seperti itu. Nah, dalam prinsip hidup itu kan sederhana ya Pak. Setiap hari harus semakin meningkat, minimal bertahan. Lewat jalur apa tuh? Istiqomah. Setiap hari 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau mau nambah, tapi mundur enggak. Daripada kemudian setiap hari ibadah sunnahnya langsung banyak, besoknya libur. Kenapa? Berarti ada masa kemunduran. Dahsyatnya seorang hamba beriman itu kalau imannya semakin naik, bukan turun. Minimal bertahan. Seperti itu. Nah, itu makna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau takwa itu yang harus benar-benar takwa. Mulai dari yang kecil dulu. Asal istiqomah. Karena badan ini Pak, kalau tidak dibiasakan ya kalah dengan nafsu. Seperti itu. Di Quran nafsu itu diceritakan innan nafsa la ammaratum bisu. Allah tidak bilang innan nafsa la amiratun. Nah, itu kalau dalam ilmu nahwu namanya sighah mubalaghah. Nah, kalau seseorang membangun sekali, bahasa Arabnya banin. Tapi kalau tukang bangunan yang bangunnya berkali-kali, bahasa Arabnya banna. Kalau mendorongnya sekali, amir. Tapi kalau mendorongnya nggak pernah nyerah, terus-terusan, maka disebut ammar. Karena mu'annas jadinya ammaroh. Jadi nafsu itu sifatnya mendorong ke keburukan bukan sekali, nggak pernah mundur. Terus-terusan. Beda dengan setan. Kalau setan itu inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Setan itu lemah Pak godaannya.
Setan itu lemah. Yang kuat itu nafsu. Maka besok bulan Ramadan itu ada hadis sahih tughallu fihi saya. Setannya dibelenggu di itu. Tapi pelaku maksiatnya banyak. Kenapa? Karena yang kuat mendorong nafsu. Dan nafsu ini salah satu yang melawan agar menjadi baik, yaitu istiqomah. Seperti itu. Kalau enggak, kalah dengan nafsu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Barangkali sebelum Isya ada yang perlu didiskusikan sedikit. Silahkan Pak Haji. Misalkan ada orang yang selalu istiqomah sholat berbeda subuh. Kemudian pada suatu saat ada suatu hal dia telah miskin dan tidak sempat sholat berbeda subuh. Dan setelah sholat subuh dia punya tidak sempat sholat qabliyah. Karena ada sesuatu hal mesti disalin, mesti dilihat pesawat. Pertanyaan saya, apakah dia dapat pahala qabliyah yang selama ini dia lakukan dulu? Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, tadi ada seorang sahabat istiqomah ikut berjihad. Pada saat perang Tabuk dia sakit dan dia kecewa tidak bisa ikut berjihad. Kemudian dia meninggal pada saat perang masih berkecamuk. Tadi kan pahala jihadnya dapat. Kalau waktu dia meninggal, apakah dia juga syahid? Baik, insya Allah, luar biasa. Cukup Pak Haji. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, bahwa sebenarnya ibadah-ibadah yang istiqomah itu bisa dikodok, enggak harus dalam waktu sebentar. Contoh, Rasul pernah sholat sehabis asar. Habis asar sholat. Maka ditanya, sholatnya di rumah sama istri beliau, ya Rasul, kok engkau sehabis asar sholat? Kata Rasulullah, ini pas habis zuhur mau sholat rawatib ba'diyah, terus kemudian ada tamu, jadi Rasul menjamu tamu, Pak. Ternyata menjamu tamu tersebut sampai waktu azan asar. Maka dia ngomong ke istri beliau, sholat ini adalah sholat ba'diyah zuhur tadi. Jadi sholat sunnah yang istiqomah itu boleh dikodok walaupun jangka waktunya panjang. Mana kata istiqomahnya? Hadis lain, Pak. Ada 12 rakaat yang tidak pernah Rasul tinggal. Yang pertama apa? Qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Sebab Rasul tidak pernah sholat lebih dari 2 rakaat setelah masuk waktu subuh. Maka ada sebagian ulama yang mengharamkan sholat lebih dari 2 rakaat setelah waktu subuh masuk. Dan itu jumhur, kebanyakan para ulama. Walaupun ada beberapa yang mengatakan boleh, karena bukan waktu haram. Jadi qobliyah subuh, sunnah fajar, itu satu sholat, namanya aja yang beda. Tapi sholatnya itu juga, seperti itu. Nah, dan Rasul nggak pernah sholat lain selain 2 rakaat. Nah, bagaimana nanti kalau ternyata belum tahiyatul masjid, belum sholat sunnah wudu? Ya digabung cukup 2 rakaat. Karena ada 2 hadis para jamaah. Ini saya munculkan hadisnya sebentar. Isa. Saya percepat aja deh, baik. Ada 2 hadis, Pak. Satu pengakuan Aisyah
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Sahih Muslim, dua-duanya hadis, Rasul tidak pernah sholat lebih dari 2 rakaat sholat sunnah setelah masuk waktu subuh. Yang kedua, perkataan Rasul, liyuballigh syahidukum ghaibakum. Para sahabat yang hadir, tolong sampaikan yang enggak hadir. Allah tusolli ba'da subhi illa rak'ataini khafifataini. Kalau sudah masuk waktu subuh, jangan sholat sunnah kecuali 2 rakaat. Nah, ini kadang kita banyak Pak yang sholatnya melebihi 2 rakaat karena saking semangatnya ibadah. Nah, terus yang kedua apa? Qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur 2 rakaat. 4 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Terus ba'diyah maghrib 2 rakaat. Terus ba'diyah, berarti ba'diyah zuhur ini termasuk yang istiqomah. Maka Rasul qada ketika ada tamu. Nah, kalau ternyata tidak sempat mengqada dan uzurnya benar-benar uzur, apakah dapat pahala itu? Iya. Tetapi perindu istiqomah akan ditutup lewat jalur qada. Walaupun jenjangnya panjang. Seperti itu. Nah, yang kedua, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan gelar syahid itu didapat lewat orang yang meninggal di ranjang, bukan yang meninggal di medan perang. Itu hadisnya sahih. Nanti di Riyadhus Shalihin bab sidqun niyah, bab as-sidqu, bab keempat itu ada. Lalu para ulama berkomentar, kenapa? Karena tidak sedikit yang ikut ke medan perang niatnya salah. Niatnya pengen dianggap pahlawan, niatnya kemudian dendam dengan seseorang, macam-macam. Tidak ada niatan litakuna kalimatullahil ulya. Tidak ada niatan untuk memuliakan syariah Islam. Walaupun badannya ikut perang. Dan tidak sedikit orang yang wafatnya di tempat tidur, tapi diberi sama Allah gelar syahid karena ada niatan jihad dan dia ikut jihad berkali-kali. Abu Bakar As-Siddiq apa wafatnya di medan perang, Pak? Tidak, syahid tapi beliau. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib salah. Nah, sahabat-sahabat mulia banyak yang meninggal di ranjang, banyak meninggal di luar medan perang. Khalid ibnul Walid, tetapi mereka kemudian mendapat gelar syahadah lewat jalur istiqomah. Baik, cukup ya Pak Ji. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.